Merajut hubungan nomor 19. Di saat kita semakin terpecah ketika setiap orang menarik diri ke dalam filter gelembungnya sendiri, media sosial menjadi jalan yang membawa banyak orang menuju ketidakpedulian, polarisasi, dan ekstremisme. Ketika individu tidak memperlakukan sesamanya sebagai manusia, tetapi hanya sebagai ekspresi dari sudut pandang tertentu yang tidak mereka bagikan, kita menyaksikan ekspresi lain dari budaya sekali pakai yang memperbanyak globalisasi dan normalisasi ketidakpedulian. Menarik diri ke dalam isolasi kepentingan sendiri bukanlah sebuah cara untuk memulihkan harapan. Sebaliknya, jalan ke depan adalah menumbuhkan budaya perjumpaan yang mempromosikan persahabatan dan kedamaian di antara orang-orang yang berbeda. Nomor 20, oleh karena itu ada kebutuhan yang semakin mendesak untuk melibatkan platform media sosial dengan cara yang melampaui silo seseorang. Seseorang keluar dari kelompok yang sama untuk bertemu orang lain. Untuk menerima orang lain yang bertentangan denganku, ataupun yang berbeda denganku, bukanlah sebuah tugas yang mudah. Kenapa aku harus peduli? Mungkin itulah reaksi kita yang pertama-tama muncul. Kita bahkan dapat menemukan sikap ini dalam Alkitab. Dimulai dengan penolakan Kain untuk menjadi penjaga saudaranya, seperti yang terdapat di dalam Kejadian bab 4 ayat 9. Dan selanjutnya ahli Taurat pun bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku?" Lukas 10:29. Penulis ingin menetapkan batas mengenai siapa sesamaku dan siapa yang bukan sesamaku. Tampaknya kita ingin menemukan sebuah pembenaran atas ketidakpedulian kita sendiri dengan selalu mencoba menarik garis antara kita dan mereka, antara seseorang yang harus saya perlakukan dengan hormat dan seseorang yang bisa saya abaikan. Dengan cara ini, nyaris tak terasa, kita tumbuh dalam ketidakmampuan untuk berbelas kasih kepada sesama. Seolah-olah penderitaan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri dan bukan urusan kita. Nomor 21. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati sebaliknya menantang kita untuk menghadapi budaya digital yang cenderung abai dan saling membantu untuk keluar dari zona nyaman kita dengan melakukan upaya sukarela menjangkau orang lain. Ini hanya mungkin jika kita mengosongkan diri, memahami bahwa kita masing-masing adalah bagian dari kemanusiaan yang terluka, dan selalu ingat bahwa seseorang telah memperhatikan kita dan berbelas kasih kepada kita. Nomor 23. Alih-alih bertindak sebagai individu, memproduksi konten atau bereaksi terhadap informasi, ide, dan gambar yang dibagikan oleh orang lain, kita perlu bertanya, bagaimana kita dapat bersama-sama menciptakan pengalaman online yang lebih sehat, di mana orang dapat terlibat dalam percakapan dan mengatasi ketidaksepakatan dengan semangat saling mendengarkan. Bagaimana kita bisa memberdayakan komunitas untuk menemukan cara mengatasi perpecahan dan mempromosikan dialog dan rasa hormat di platform media sosial? Bagaimana kita bisa mengembalikan lingkungan online yang bisa menjadi tempat berbagi, kolaborasi, dan rasa saling memiliki berdasarkan rasa saling percaya? Nomor 24. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam membawa perubahan ini dengan cara terlibat bersama orang lain dan dengan menantang diri sendiri untuk berjumpa dengan orang lain. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi komunikator yang memiliki kemampuan bergerak menuju perjumpaan. Dengan cara ini, kita dapat mencari kembali perjumpaan yang bermakna dan langgeng daripada perjumpaan yang dangkal dan fana. Senyatanya, dengan mengarahkan koneksi digital untuk bertemu orang secara nyata, membentuk hubungan yang nyata, dan membangun komunitas yang real,
Kita sebenarnya memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana disebutkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan juga harus dipelihara melalui doa dan kehidupan sakramental gereja, yang karena esensi mereka tidak pernah dapat direduksi hanya ke alam digital. Bagian kedua dari kesadaran menuju perjumpaan sejati. Belajar dari orang yang memiliki empati. Lukas bab 10 ayat 33. Tekad menjadi pendengar. Nomor 25. Refleksi tentang keterlibatan kita di media sosial dimulai dengan kesadaran tentang bagaimana jaringan ini bekerja dan juga peluang serta tantangan yang kita hadapi di dalamnya. Jika dalam jejaring sosial online, godaan individualisme dan mengagungkan diri merangsek masuk, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, mau tidak mau kita tidak akan dihakimi jika jatuh pada sikap-sikap tersebut. Murid yang telah menemukan tatapan Kristus yang penuh belas kasih telah mengalami sesuatu yang lain. Dia tahu bahwa berkomunikasi yang baik dimulai dengan mendengarkan dan kesadaran bahwa orang lain ada di hadapanku. Mendengarkan dan kesadaran bertujuan untuk menumbuhkan perjumpaan dan mengatasi hambatan yang ada, termasuk hambatan ketidakpedulian. Mendengarkan dengan cara ini adalah langkah penting dalam melibatkan orang lain dan merupakan bahan pertama yang sangat diperlukan untuk komunikasi dan syarat untuk berdialog secara tulus. Nomor 26. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, orang yang dipukuli dan dibiarkan mati dibantu oleh orang yang paling tidak diharapkan. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi dan orang Samaria sering berselisih. Jika ada permusuhan akan menjadi perilaku yang diharapkan. Orang Samaria bagaimanapun tidak melihat pria yang dipukuli itu sebagai orang lain, melainkan sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan. Dia merasa kasihan dan menempatkan dirinya pada posisi orang tersebut dan memberikan dirinya sendiri, waktunya dan sumber daya yang ada pada dirinya untuk mendengarkan dan menemani seseorang yang dia temui. Nomor 27. Perumpamaan tersebut dapat menginspirasi hubungan media sosial karena menggambarkan kemungkinan perjumpaan yang sangat berarti antara dua orang asing. Orang Samaria memecah kesenjangan sosial. Dia melampaui batas kesepakatan dan ketidaksepakatan. Sementara imam dan orang Lewi melewati orang yang terluka, musafir Samaria melihatnya dan memiliki belas kasihan. Lukas bab 10 ayat 33. Welas asih berarti merasa bahwa orang lain adalah bagian dari diri saya sendiri. Orang Samaria mendengarkan kisah pria itu. Dia mendekat karena dorongan dari dalam dirinya. Nomor 28. Injil Lukas tidak menceritakan dialog apapun antara kedua orang itu. Kita bisa membayangkan orang Samaria menemukan orang yang terluka dan mungkin bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" Tetapi bahkan tanpa kata-kata, melalui sikap keterbukaan dan keramahannya, sebuah perjumpaan dimulai. Gestur pertama tersebut adalah ekspresi perhatian, dan ini sangat penting. Kemampuan untuk mendengarkan dan terbuka untuk menerima kisah orang lain tanpa prasangka budaya membawa pada sikap yang tidak pernah membiarkan orang yang terluka mati. Nomor 29. Interaksi antara kedua orang dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati tersebut mendorong kita untuk membuat langkah pertama di dunia digital. Kita diundang untuk melihat nilai dan martabat mereka yang memiliki perbedaan dengan kita. Kita juga diundang untuk melihat melampaui jaring pengaman kita, silo kita, dan gelembung kita. Menjadi sesama di lingkungan media sosial membutuhkan intensionalitas. Dan itu semua dimulai dengan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, untuk membiarkan realitas orang lain menyentuh kita.